Halo semuanya, balik lagi di video review. Yes. Kali ini review yang ya ditunggu-tunggu. Kita minimal sama kita lah gitu. Kita penasaran banget ya manis sepatu. Gue bilang sama Mochi waktu gue beli ini ya, lo tapi yang tes ya, terus dia yang kayak, yang bener lo gitu. Terus gue bilang demi nama ilmu pengetahuan Ci, gitu. Ya nggak, demi nama ilmu pengetahuan, gitu ya. Akhirnya gue coba juga tuh. Langsung, traction gimana? Oke. Ya kita lumayan cukup lama nih ya. Iya. Lumayan. Nyobain ini dulu. Lumayan. Sampai penasaran. Oke, traction. Untuk traction, gue agak susah jadi ngomongnya. Traction, Ini herringbone nih di atas ini nih. iya makanya herringbone terus Bawah juga kombinasi gini lah. Traction itu di outdoor bekerja dengan oke. Ya, bekerja dengan oke aja gitu. Indoor pun juga sama. Nah, di indoor ini ada beberapa situasi lah. Ada yang indoornya bagus, dia bekerja dengan baik. Ketika ketemu indoor dia nggak pernah dipel, selesai nih sepatu nih. Oke. Gitu. Soalnya juga dibilang rubber juga bukan gitu. Gue penasaran, feeling gue sih ini plastik nih, bukan rubber nih. Kayaknya ada karet, ada kombinasi sama gitu. kombinasi. Cuman feelnya kayak plastik. Iya. Nah, tractionnya sendiri oke lah gitu. Bisa gue bilang oke lah dari beberapa kali situasi gitu ya gue coba. Oke lah, nggak sampai tahap gue sampai mau gue ganti nih sepatu gitu. Emang oke lah, masih bisa dipakai terutama di outdoor ya. Gitu. Kalau buat nilai sih traksi ya gue kasih 7 lah. Traksinya 7 nih. Traksi 7 lah. Traksinya 7. Jadi ya buat harga sepatu segitu sih lumayan ya. Kayaknya nih menurut gue bagian-bagian yang birunya nih yang bikin licin ya. Nih yang bagian-bagian birunya biru ini bagian terutama kalau misalnya kalau kena lantai ini sih kayaknya licin. Ngekat apa segala macam, justru itu point of touch yang pertama sih dari kaki lo, justru itu tuh agak-agak bikin glaser itu dia. Traksinya 7 lumayan tuh ya gitu. Berikutnya cushion nih sih kayak nggak ada cushion. Cushion gimana? Cushion nih antara ada dan nggak ada. Nah kan kalau lo pakai pertama, lo ngerasain tuh ada tuh cushion tuh. Feelnya enak nih dibanding sama sepatu lokal yang terakhir kita coba ya. Oke nih. Cuma ketika kita pakai main, kayak ngilang tuh cushionnya. Keras banget nih gila. Cushionnya kayak ngilang. Keras banget ya. Kayak ngilang aja udah gitu. Tapi nggak ada. Kayak nggak ada gitu. Cuma kalau misal lo pakai lo berdiri doang gitu ya oke. Cuman ketika lo pakai main nih, gue bingung tuh kemana tuh lari tuh cushion gitu. Itulah. Sakit nggak lo abis main kaki lo? Sakit bukan di cushionnya. Nanti ada. Bukan gara-gara cushionnya ada lah gitu ya. Nah, gue agak nggak bisa ngomong lebih banyak untuk cushionnya. Kalau misalnya dinilai 6 mau ke 7 deh gitu, nggak nyampe 7 juga gitu. 6,5 gitu ya. 6 gede deh. 6 gede ini jadi kayak kalau tadi lo bilang bukan kalau traksi bukan bagian yang lo rasanya pengen ganti sepatu. Ini cushion juga bukan ya? Cushion, apa iya? Cushion enggak. Belum. Berarti nanti ada tuh bagian yang pengen ganti sepatu tuh ya. Ada cushion enggak, masih cushion, toleran lah. Cushion tuh nilainya segitu ya. Di cushion sekarang material gimana? Nah, ini dia material. Begitu gue pakai ini, gue inget gila ini sepatu old school banget. Sepatu old school, beneran old school gitu, kulit sintetik, terus yang bulky gitu. Plastik belakangnya kena plastik gitu ya. Kokoh sih kelihatan dari luar. Cuman kurangnya sepatu yang kayak begitu tuh, itu sama sekali nggak mensupport bentuk kaki lo di dalam, sama gerakan lo. Gitu. Jadi kaki lo ngapain ya tuh sepatu ya begitu kokoh aja udah. Gitu. Nggak ikut gerak ya? Nggak ikut. Nggak ikut. Dan materialnya sih durable lah. Kalau lo mau pakai long term, lo pakai lo naik motor ke macam-macam kehujanan ya oke lah gitu ya. Ini kayaknya materialnya lumayan durable. Cuman ya kalau lo pakai main itu yang gue rasain kayak tadi. Nggak nge-mold ke kaki lo ya istilah kita ya. Nggak mold kaki lo. Jadi teknologinya ya sepatu basket zaman dulu itu berhenti di sana gitu. Nggak kayak kalau Pro Tro kan bentukan zaman dulu tapi
jeroannya diganti gitu kan. Iya. Oke. Berapa nih lo kasih nilai materialnya? Materialnya 6 lah. 6 aja ya materialnya ya. Oke. Materialnya 6. Berikutnya fit. Nah, kan seperti suka gue bilang material pasti ngaruh ke fit tuh. Nah, fitnya agak-agak untuk sepatu tinggi ini ngawur sih. Oke. Kenapa gitu sampai segitunya? Itu bikin kaki gue yang sakit tuh, maksud gue pengen gue ganti nih sepatu gitu, nggak kuat lama-lama ya. Untuk sepatu tinggi yang namanya collar itu kan mestinya megang kaki lo dengan nyaman. Nyaman tuh penting tuh buat sepatu tinggi. Nyaman tuh. Nah, ini pertama kali 2 kali gue pakai bikin sakit kaki lo nih si collarnya. Gue mikirnya kurang lama lo make gitu kan. Belum break in. Lo coba aja lagi berapa kali. Sampai terakhir gue pakai pun nggak berubah rasanya. Tadi pagi nih lo baru coba lagi. Tadi pagi gue pakai lagi. Oke. Masih sama. Basah-basah keringet gini tai banget. Ya, terus ini collarnya nih dari tumit ke atas sampai ke ankle rasanya oke lah gitu ya. Kayak nyaman. Cuman ketika di bagian paling ujungnya ini bikin lo nggak nyaman banget. Bikin nggak nyaman banget. Bantalan dalamnya berarti kurang ya? Entah bantalan dalamnya atau ya pas bagian ujungnya inilah gitu. Bantalannya lah pasti kurang gitu. Gue coba ngakalin. Gue pakai kaos kaki tinggi. Udah old school banget, sepatu tinggi, kaos kaki tinggi gitu kan. Nggak nolong juga. Oke. Mungkin kalau pakai kaos kaki tinggi terus plus lo kayak pakai ankle decker yang nutupin ankle gitu ya mungkin itu jadi ankle lo benar keras tuh jadi jagain ankle lo plus kaki lo ketemu kaos kaki, habis kaos kaki ketemu ankle decker, habis ankle decker baru ketemu ini gitu. Jadi nggak berasa gitu. Cuman kan setup itu kan nggak semua orang begitu juga gitu kan. Orang pakai kaos kaki satu habis itu udah gitu ya. Cuman itu yang gue rasain collarnya nih ganggu banget sih. Gitu. Terus kalau fit di dalam itu tadi ini gue nggak kegedean nggak kekecilan pas gitu ya. Untuk panjangnya nih di kaki gue pas, tapi untuk kiri kanan roomy banget. Kaki lo ngapain ya sepatunya ngapain gitu. Ini kelihatan lebar sih, kelihatan gede nih. Serumi menurut lo selama ini sepatu lokal paling roomy apa? Pride 1 apa masih lebih roomy Pride 2? Pride 2 kayaknya ya. Pride 2. Nah, ini kayak Pride 2. Enggak segitunya gitu. Karena Pride 2 tuh kan kayak gua aja nyobain anjing sepatu kayak pakai sarung gede banget gitu. Nah, itu balik tadi lagi sih kalau misalnya ngomongin roomy ya nggak segitunya gitu ya, nggak segitunya. Cuman overall biasanya sepatu setup ya gitu dari mulai si midsole ke atas itu biasa berpengaruh tuh secara keseluruhan gitu kan. Ini masih jauh lebih oke lah dibandingkan gitu. Berapa nih lokasi nilai? Untuk fit? Iya. 6 aja ya fitnya ya. Terakhir support. Support 6 lah. 6 ya. Lu nggak merasa mendapatkan support kaki lu karena di depan tadi goyang-goyang jadi nggak megang gitu ya. Kalau di belakang kerasa ini ngelok gitu nggak nih supaya tumit lu at least nggak ada heel slip gitu. Ngeloknya oke lah gitu kan kalau misalnya lu kencengin normal gitu, ngelok gitu. Jadi fitnya supportnya pun lo kasih nilai 6 ya gitu. Overallnya gimana nih lu apa komentar kayak overall sepatu ini gitu, maksud gue apakah lo ya udahlah ini yang pakai kalau yang masih mau nyoba main dulu atau apa gitu, maksud gue kasih siapa yang kira-kira cocok pakai sepatu. Kalau overallnya nih ya untuk yang pertama kali mau nyobain sepatu basket terus nyari sepatu yang nggak terlalu mahal, lo ambil aja. Itu lo ambil. Bisa buat sekalian yang lain-lain ya, sekolah kayak naik motor kayak ngeceng kayak apa kayak serah lah ya. Durable soalnya, gitu kan. Warna juga eye catching juga, gitu kan. Warna ada banyak sih nih setahu gue, cuman kemarin pas gue lihat. Nah mungkin ini kan Tubit seri awal ya. Waktu itu sempet ada yang mention tuh waktu itu. Sekarang serinya udah yang ini gitu kan. Ya mungkin itu udah lebih baik gitu. Cuman ini komen kita untuk ini sepatu yang si Warrior ya gitu. Gua nggak tahu rasanya yang lain. Cuman kalau yang ini tuh begitu. Ya, semoga yang baru-baru itu udah lebih bagus ya gitu karena kan kaki yang berbeda pasti merasakan hal yang berbeda dengan sepatu yang bahkan mungkin lama gitu. Jadi maksud gue ini yang mau Ci alamin dengan sepatu ini gitu. Maksud gue
kalau ada yang pengalaman berbeda ya share juga aja biar teman-teman lain kayak yang pada lagi nyari sepatu basket murah ya bisa lo bisa kasih tahu ke yang lain gitu, Tubit tuh nggak seburuk itu, yang baru udah bagusan kok gitu, atau udah jauh lebih bagus bang gitu. Iya betul. Ya, oke gitu, lo share aja. Ya tadi lo mau nambahin apa satu lagi? Soal tali. Oh oke. Nah, kenapa talinya kenapa? Talinya kepanjangan banget. Oh oke. Udah sepatu high, talinya panjang jadi agak menjuntai-juntai gitulah. Gitu. Ini kayak tali yang dulu gue nyobain Adidas apa tuh? Next Level Speed 5 itu juga panjang banget tuh. Itu juga panjang banget. Mirip sih emang talinya nih sama itu gitu. Ini talinya kepanjangan ya. Ya itulah talinya kepanjangan. Standar industri sih kayaknya. Iya, ada ekstra tali biru kalau gue nggak salah. Jadi mungkin kalau warna lain sama. Ya lo dapet warna lain lah gitu. Oke, itu aja ya buat review hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Dan jangan lupa bantu kita subscribe channel kita, ajak teman-teman anak basket yang lain untuk subscribe juga, dan like dan share video-video kita. Dan kalau mau bikin jersey jangan lupa email ke collab.indonesia@gmail.com. Dan kita juga IG kita jangan lupa di follow di collab.indonesia. Yes. Oke. Yes. Thank you udah nonton. Bye.